Assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys. Masih bareng Minem ya guys. Di video kali ini Minem mau ngasih tahu ke kalian berapa sih gaji sebenarnya TKI formal dan TKI informal tahun 2020 ya guys. Karena setiap tahunnya itu gaji para TKI itu biasanya itu naik guys gitu kan. Berapanya kan kita kurang tahu. Tapi kalau di tahun 2020 gaji TKI formal itu kayak semacam pabrik, panti jompo itu sekitar 23.800 NT. Terus kalau gaji di sektor informal itu sekitar 17.000 NT. Kalau di sektor informal itu apa aja? Yaitu kayak ngasuh ama, ngasuh akong, kayak asisten rumah tangga, terus kayak baby sister gitu guys. Itu gajinya itu sekitar 17.000 NT. Nah, terus potongannya itu apa aja gitu kan ya. Kalau untuk TKI formal yaitu di sektor pabrik yang kayak Minem ini, ya sektor pabrik, terus kayak di panti jompo itu loh guys gitu kan ya. Itu potongannya itu yang pertama itu askes. Itu yang wajib tiap bulan kita harus bayar ya guys. Ada yang langsung dipotong sama majikan atau agensi, tapi itu biasanya sih dipotong gitu kan, kecuali kalau pinjaman atau kayak semacam yang video tempo kemarin yang Minem sudah ceritakan itu loh guys, yang saya nimbang itu loh guys, potongan pinjaman bank lah 6 bulan sama 9 bulan itu loh guys. Nanti itu Minem bakal bahas lagi ya. Nah, potongannya itu apa aja? Itu askesnya itu 325 NT, terus Aztec itu 462 NT, terus pajak. Nah, untuk mengenai pajak itu guys, itu besarnya penghasilan kita per bulan. Kalau Minem sendiri kan emang pabriknya Minem kan sepi ya guys, nggak ada lembur gitu kan. Itu kan murni pure itu 23.800, itu pajaknya sekitar 1.428 NT lah kalau sekitar segituan. Tapi kalau misalkan pabrik kalian itu banyak lemburannya bisa mencapai di angka 30.000, itu biasanya itu pajaknya lebih gede guys, ya sekitar 1.800 atau 1.700 NT per bulan. Itu potongan wajib ya guys. Terus agensi, nah kalau potongan agensi itu tahun yang pertama itu 1.800, tahun yang kedua 1.700, tahun yang ketiga 1.500. Karena Minem ini di sini masih 7 bulan, berarti kan Minem tahun pertama, berarti per bulan itu Minem dipotong 1.800 NT per bulan. Itu potongan agensi. Nah, terus potongan apa lagi gitu kan? Mes. Nah, mes itu guys itu sekitar 2.500 NT. Itu mes. Itu biasanya itu yang pabrik-pabrik gede atau home industri yang lainnya juga gitu kan ya. Tapi berhubung Minem itu mesnya gratis, makanya tiap bulan itu Minem gak dipotong mes. Minem cuma dipotong askes, Aztec, pajak sama agensi, terus sama potongan bank. Biasanya potongannya bank itu kita bayar sendiri di yang tertera di suratnya itu loh guys, bisa melalui Hilab, Seven, kadang juga langsung dipotong sama majikan atau agensinya guys. Nah, kalau untuk informal itu potongannya apa aja? Itu potongannya cuman askes sama agensi. Askesnya itu sama, yaitu 325 NT itu per bulan ya guys ya. Terus agensinya itu juga sama. Di tahun pertama itu 1.800, tahun yang kedua itu 1.700, tahun yang ketiganya itu sekitar 1.500. Nah, dia itu segala sesuatu kebutuhannya itu ditanggung sama majikan gitu kan guys. Nah, kemarin kan Minem kan sempat ngebahas nih guys ya, kalian itu kalau mau kesini jangan terlalu banyak bawa barang-barang. Ini khusus untuk formal ya guys. Kalian cukup bawa baju seperlunya gitu kan, terus sama obat-obatan, terus sama kayak semacam uang NT lah gitu kan. Kalian tuh jangan terlalu banyak bawa barang. Kenapa? Karena gaji pertama kita itu potongannya banyak banget guys. Potongannya apa aja? Pertama kali kita kesini itu pasti kita disuruh medical.
terus kita harus bikin ARC. Nah, medikalnya itu berapa? Potongan gaji yang pertama nih ya guys, bulan pertama ya guys. Medical itu sekitar 2000 NT. Terus kita harus bikin ARC. ARC itu kan KTP ya guys ya. Minem di sini nggak bisa ngasih tahu contohnya ARC itu kayak gimana karena itu privasi banget gitu kan. Takutnya nanti ada orang yang menyalahgunakan ARC gitu kan. Karena itu penting banget, itu kartu identitas kita. ARC itu sekitar 3000 NT. Itu untuk masa 3 tahun ya guys gitu kan. Terus pajak sama askes. Biasanya di sini disebutnya itu cempoka. Itu kalau digabungin itu sekitar 800-an NT gitu kan. Terus pajaknya itu sekitar yang tadi Minem udah sebutin itu sekitar 1400. Kalau misalkan kalian itu pure gajinya itu 23.800 itu nggak ada lembur ya. Tapi kalau ada lembur itu bisa lebih dari itu. Terus potongannya kalau ada uang mes bayar yaitu langsung dipotong ya guys. Terus belum lagi nanti potongan bank kita, bank Cina Trust. Kalau di sini sebutnya itu Cina Trust. Kalau sektor formal kan ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Tapi kalau informal itu ya sekitar 7 bulan atau 9 bulan gitu kan. Besarnya berapa? Ada yang 6.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000 NT per bulan. Makanya kenapa Minem ngomong itu, guys, kalau kesini kalian itu siapin bekal uang NT. Karena apa? Kalau anak pabrik itu segala rupanya kita beli sendiri guys, beli sendiri. Apalagi pas nyampe sini otomatis kan kita makan sendiri, beli sabun sendiri, apa-apa sendiri kan gitu kan ya guys, sampai bulan depan, sampai kita gajian. Nah pas gajiannya itu kalian tinggal hitung aja berapa potongan kita. Kalau mesnya dipotong 2.500, terus pajak 1.400, ARC 3.000, medical 2.000, agensi 1.800, belum lagi potongan bank. Makanya kenapa Minem ngomong, guys, kalian kalau kesini tuh bawa uang NT. Belum lagi kalau kalian pas kesininya di karantina kayak Minem kemarin. Karantina itu memang makan kita dikasih, tapi kan air, aqua, kayak Minem kemarin aqua, Minem beli sendiri di Seven. Terus belum lagi tuh kalau Sabtu sama Minggu kita tuh nggak dikasih makan, kita beli sendiri guys. Kalau kalian gak bawa bekal, uang dari mana? Makannya dari siapa? Makanya kemarin Minem ngomong, guys, kalian kesini tuh bawa uang NT. Terus buat potongan per bulannya itu yang wajib kita bayar itu ya segitu guys potongannya. Askes, Astek, terus pajak, potongan mes, sama agensi. Itu yang wajib 1 bulan kita bayar. Nah, kegunaannya apa Askes itu? Askes itu asuransi kesehatan. Jadi kalau kita sakit itu kita bisa tak digunain kalau di Indo mah kayak BPJS guys. Nah, terus kalau Astek itu banyak kegunaannya guys. Itu tuh kayak asuransi tenaga kerja. Kalau di informal itu nggak ada Astek. Kalau di formal itu ada. Misalkan kayak kemarin nih temannya Minem itu, orang tuanya Minem itu meninggal. Nah, kita itu tinggal konfirmasi sama agensi kita, terus konfirmasi sama PT. Nanti mereka yang ngurusin, biasanya nanti ada dana yang masuk. Istilahnya kita nanti dapat kayak semacam uang apa ya, uang duka atau uang kematian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu 3 bulan gaji kita guys. Kita pasti dikasih. Kan buat ngeringanin beban keluarga yang di rumah juga kan guys. Kan lumayan gitu kan. Terus atau misalkan kita nauzubillah min dzalik nih, amit-amit ya Allah gitu kan, kalau misalkan kita ada kecelakaan kerja kayak kemarin itu ada temannya Minem lagi, dia tangannya itu kena mesin putus guys, itu langsung loh itu dikasih itu dari Astek itu loh guys. Nah terus ya pokoknya itu kegunaannya banyak. Nah terus kalau uang pajak, kalian jangan khawatir, uang pajak itu bisa kembali lagi guys. Nah kembali laginya begini guys, nanti Minem kan datang bulan Maret, berarti nanti Minem tuh dapat pengembalian uang pajak itu sekitar
tahun 2021. Minem kan berangkat bulan Maret tahun 2020 kan. Nah, Minem nanti dapat kembalian itu, uang pajak itu guys, tahun 2021 itu akhir. Itu pasti Minem dapat kembalian dari uang pajak. Nah, yang pajak tahun 2021 nanti Minem dapatnya itu di tahun 2022. Nah, untuk pajak tahun 2022 dapatnya itu tahun 2023. Nah, biasanya kan yang Minem kan kontrak habis di sini kan bulan Maret tahun 2023. Sedangkan Minem nanti dapat uang pajaknya itu akhir tahun, biasanya itu kan bulan Desember tahun 2023. Biasanya itu nanti agensi yang ngurus, dia pasti masukin ke rekening kita, pasti uang itu nyampe ke kita guys. Kalau informal itu tidak ada pajak, cuman potongannya itu askes sama agensi, karena semuanya itu ditanggung sama majikan. Kurang lebih seperti itu guys. Minem ngebahas tentang potongan-potongan tiap bulan ya guys. Kalau untuk potongan Cina Trust yang Minem sampaikan tadi, yaitu yang ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, dan ada yang 9 bulan gitu kan. Kalau untuk sektor formal kan paling sekitar antara 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan gitu kan. Tapi kalau yang untuk sektor informal itu paling sekitar ada yang 7 bulan dan sampai 9 bulan gitu kan guys. Nah, itu untuk apa aja? Yaitu untuk biaya keberangkatan kita, kayak tiket pesawat gitu kan, kayak semacam pengurusan lah untuk agensi. Dan untuk lebih lanjutnya itu Minem kurang paham, tapi biasanya itu sebelum kita tanda tangan di sini bank itu dijelaskan kurang lebih seperti itu guys. Nah, bentuknya itu kayak gini guys, suratnya tuh, suratnya kayak gini. Ini tuh nanti potongan apa namanya tuh, slip pembayaran angsuran pinjaman. Nah, ini kan karena Minem ini apa namanya masih ada potongan guys, tuh nanti apa namanya bayarnya tuh guys, bisa ditujuin di Seven, Highlife, Family, atau Okemart. Tinggal kita langsung ke kasirnya, nunjukin, nyodorin ini, terus nanti langsung diproses guys. Nah, ini karena Minem masih ada punya potongannya guys, belum beres potongannya, masih satu lagi. Kurang lebih kan seperti itu guys gitu kan. Tapi ada juga yang langsung dipotong sama majikan, jadi pas kita nerima gaji itu bersih gitu, itu udah dipotong semuanya gitu kan guys. Oke guys, sekian aja video dari Minem. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangannya, terus ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapannya Minem, yang Minem mohon maaf. Minem yang sampaikan ini berdasarkan pengetahuannya Minem ya guys. Terus kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, kalian boleh komen. Terus kalian juga boleh nge-DM ke Instagramnya Minem. Oke guys, sekian aja video dari Minem. Minem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.